Banyak sekali jasad-jasad lain yang ditemukan oleh polisi. Tapi itu bukan jasad hasil kejahatan Sean, jadi bukan hasil karyanya dia nih. Dipikirnya, wih ada kompetitor baru nih. Siapa ya? Hai, welcome to my channel. Aku Immanuel. Di video kali ini aku akan membahas sepak terjang pembunuh berantai Baton Rouge, Sean Vincent Gillis, yang sangat membagongkan. Sean Vincent Gillis lahir pada tanggal 24 Juni 1962 di Baton Rouge, Louisiana, Amerika Serikat dari pasangan Norman dan Yvonne Gillis. Next, biar gampang aku panggil Sean aja ya. Tidak berselang lama sejak Sean lahir, Norman mengalami kecanduan alkohol dan menderita penyakit mental, sehingga ya hubungannya dengan istrinya menjadi semakin rumit. Setiap kali mabuk, Norman selalu berubah menjadi pribadi yang kasar. Pernah satu kali, Norman kepergok lagi ngarahin pistol ke Sean kecil. Bahkan Norman mengancam akan membunuh mereka berdua. Entah gimana caranya, Yvonne nyelamatin Sean waktu itu. Yang jelas mereka kabur dan lapor polisi. Hasilnya, Norman dijeblosin ke rumah sakit jiwa. Setelah perpisahannya dengan suaminya, Yvonne menyewa sebuah rumah dan saat itu Sean diasuh oleh Yvonne dan kakek neneknya dari pihak ayahnya. Sementara itu, untuk memenuhi segala kebutuhan Sean, ibunya bekerja di sebuah stasiun televisi lokal. Nah, Sean kemudian sekolah di sekolah Katolik. Dan Sean bukan merupakan anak yang berprestasi, jadi nilai-nilainya di sekolah ya standar-standar aja lah. Sean kecil mulai menunjukkan keanehan sejak dini. Dia terpesona setiap kali melihat rumah duka yang dikelola oleh neneknya. Bahkan dia pernah iseng menyelinap masuk ke rumah duka berdua sama sepupunya nih, terus manjat ke atas tepi peti mati, sampai tidur-tiduran di dalam peti mati, guys. Ya umumnya anak kecil seusia Sean kan rata-rata takut kan sama hal-hal yang kayak gitu. Dia justru seneng. Beranjak remaja, Sean melanjutkan sekolahnya di sekolah menengah Redemptoris. Nah, Sean ini tumbuh menjadi remaja yang tidak begitu populer di sekolah dan terkadang malah sering dianggap aneh oleh teman-temannya. Sean memiliki dua orang sahabat, namanya John Green dan John Rossis. Mereka sering nongkrong di rumah Sean pada saat ibunya Sean tidak ada di rumah. Dan kalau Sean udah ngumpul nih sama teman-temannya, yang dibahas atau selalu diomongin sama mereka tuh pasti perihal cewek tapi ke arah yang cabul. Jadi kadang mereka juga nonton video bersama, sampai menghisap marihuana bersama. Wow. Dan gilanya di masa itu, Sean dan teman-temannya sempat tertarik sama ritual-ritual pemujaan setan. Jadi mereka tahu nih tempat orang biasanya melakukan ritual satanik di mana sih? Terus mereka bertiga kayak sengaja datang ngintip-ngintip orang yang lagi melakukan ritual satanik. Alasannya hanya untuk menonton dan mengalami sensasi rasa takut yang tidak biasa, cenah. Terus lama-lama dipraktekin sama mereka, kan gelo ya. Di usianya yang ke-17 tahun, Sean sempat ketemu lagi sama ayahnya nih. Tapi Sean justru menemukan fakta bahwa ayahnya udah nggak suka lagi sama cewek, jadi hombre bapaknya. Kok Sean bisa tahu? Suatu hari si Sean ini memergoki bapaknya nyimpen banyak banget koleksi foto-foto naked laki-laki muda. Wow. Dan itu gak cuma satu atau dua, banyak. Ya takutlah dia sama bapaknya. Sejak saat itu dia memilih putus hubungan sama bapaknya. Udah putus hubungan aja. Di masa remajanya, Sean pernah beberapa kali ditangkap polisi gara-gara kepemilikan ganja dan seringnya ditilang sih. Long story short, setelah Sean lulus SMA, dia mendapatkan pekerjaan pertamanya di sebuah toko swalayan karena emang si Sean ini emang dari awal bener-bener gak niat gawe. Dia akan menghabiskan waktunya hanya untuk duduk di depan komputer, awalnya sih main game, nonton video komedi, lama-lama nemu nih situs-situs Dari kegiatan itulah lama-kelamaan membuat si Sean kecanduan konten
Jadi saking kecanduannya, Sean sampai berhenti kerja hanya untuk meluangkan lebih banyak waktu duduk di depan layar komputer sambil terus membuka situs-situs Ya kalian ngerti lah ya, nggak usah aku jelasin secara gamblang situs apa tuh. Jadi guys, situs-situs yang sering ditonton Sean awalnya emang video biasa, tapi lama-lama Sean mulai menunjukkan ketertarikannya sama video itu. Ya genre-genre pemerkosaan, video pembunuhan, dan Sean menunjukkan ketertarikannya sama video-video mutilation pada tubuh wanita. Pada tahun 1992, Yvonne, mamanya Sean, mendapatkan pekerjaan baru di Atlanta, Georgia. So, dia ngajak Sean pindah dong. Tapi waktu itu Sean menolak pindah dan pengen tetap tinggal di Baton Rouge. Ya udah, ibunya ngalah. Sewa rumah dan biaya kehidupan sehari-hari tetap dibayarin lah sama ibunya, supaya Sean bisa tetap tinggal di Baton Rouge dengan nyaman. Singkat cerita, ibunya pindah ke Georgia, which mean Sean mulai tinggal sendiri kan. Nah, semenjak Sean tinggal sendiri, banyak sekali keanehan-keanehan dari perilaku Sean yang membuat tetangganya ngerasa H2C, harap-harap cemas. Pernah satu kali, tetangganya memergoki Sean tengah malam lagi teriak-teriak di halaman rumahnya sambil memandang langit, terus dia kayak maki-maki ibunya gara-gara ibunya pindah ke Atlanta. Lah kan dia sendiri yang gak mau diajak pindah. Terus pernah juga dia kepergok lagi ngintip ke dalam rumah tetangga perempuan. Si tetangganya marah kan, jadi ngapain mana ngintip-ngintip kayak gitu kan. Nah, si Sean bilangnya katanya lagi nyari kucingnya yang hilang. Sean juga sering sekali mengundang teman-temannya untuk datang ke rumah, dan tetangganya pernah memergoki mereka lagi ngisep marijuana bareng. Suatu hari nih, Sean bertemu dengan seorang perempuan bernama Terry Leomin. Dicomblangin kan itu dari teman-temannya. Nah, si Terry nih langsung jatuh cinta sama si Sean karena mereka katanya memiliki banyak sekali kesamaan. Sama-sama suka mengoleksi barang, sama-sama penyuka fiksi ilmiah, khususnya Star Trek. Nah, Sean juga berperilaku baik setiap kali Terry membawa Sean pulang ke rumahnya buat dikenalin ke keluarganya Terry, dan Terry berusaha untuk berkompromi dengan hubungannya kali ini. Karena Terry sebelumnya udah pernah nikah beberapa kali tapi gagal. Jadi dia berpikir, oke, kali ini hubungannya sama Sean harus lancar jaya. Menurut Terry, Sean memanglah bukan orang yang berprestasi, tetapi dia adalah orang yang baik dan perhatian. Sean juga manis seperti boneka beruang katanya. Nah, dan Terry dibantu Sean mendapatkan pekerjaan di toko swalayan tempat Sean bekerja dulu. Tapi Terry tetap gak suka nih dengan kecanduan Sean yang sering buka situs-situs sama kebiasaan maboranya Sean. Tapi ya udahlah ya, lagi-lagi dia mencoba terus berkompromi dengan kebiasaan-kebiasaan Sean. Tapi Terry dibuat aneh karena Sean kurang berminat sama hubungan badan. Jadi Terry kan tahu kalau Sean suka banget buka situs yang kayak gitu kan. Intinya, untuk berhubungan langsung, si Sean ini ogah gitu loh. Jadi kayak menghindar terus. Karena setiap kali mereka bersama, si Terry bakal tidur duluan. Udah gitu si Sean selalu sibuk aja nongkrong depan komputer kan. Dia pengennya si Terry kan tidur sendiri terus bangun-bangun berdua dong. Suatu hari, Terry mencoba memujuk Sean untuk kembali kerja supaya si Sean ini punya penghasilan kan. Tapi tetap dia nggak mau. Oh, katanya, Ibu aku juga masih bisa menghidupi aku dan bayar-bayar tagihan rumah. kata si Sean. Jadi kegiatan si Sean sehari-hari jangan ditanya, ya udah cuman di rumah, duduk depan komputer, buka situs-situs gak benar. Lama-kelamaan ternyata Sean jenuh juga kan duduk di depan komputer. Hari-hari ya dibuka cuman itu-itu aja. Cuma bisa nonton aja sambil olahraga 5 jari gitu kan. Ya cuman bisa berfantasi liar aja. Entah dapat bisikan iblis dari mana waktu itu si Sean berniat untuk mewujudkan fantasinya. Mulai muncul nih niat jahatnya. Well, next aku akan bahas nih ya, satu persatu bagaimana cara si Sean pertama kali menghabisi para korbannya. Pada tanggal 9 Maret 1994, Sean memasuki apartemen seorang wanita tua berumur 81 tahun bernama Anne Bryan. Saat itu, Anne Bryan yang tinggal di St. James Place yang merupakan sebuah fasilitas perawatan panti jompo yang terletak
tepat di seberang jalan dari Tos Serbat, tempat Sean pernah bekerja. Seperti kebiasaannya, Anne memang sengaja tidak pernah mengunci pintu apartemennya sebelum tidur, supaya ketika perawat panti jompo datang, dia bisa langsung masuk ke apartemennya dan perawat itu tidak perlu membangunkan Anne yang lagi tidur. Dan kebiasaan Anne itu ternyata udah diintai nih oleh si Sean selama beberapa waktu sebelum Sean melancarkan aksinya. Di jam 3 pagi tanggal 9 Maret itu, Sean menerobos masuk ke apartemen Anne dan berusaha memperkaos Anne. Namun, Anne yang berontak berhasil menggagalkan upaya pemerkaosan itu. Karena takut teriakan Anne ketahuan oleh tetangga apartemennya, dengan cepat si Sean ini kayak menikam Anne sebanyak 47 kali pada bagian leher dan perut Anne yang menyebabkan leher Anne hampir putus. Dan tikaman di bagian perut Anne sampai membuat isi perut Anne keluar. Sampai, mohon maaf, anunya si Anne juga dikoyak sama si Sean. Dan Anne ditemukan keesokan paginya oleh seorang perawat panti jompo. Tapi nggak ada yang tahu nih siapa yang membunuh Anne karena nggak ada saksi mata dan tidak ada bukti. Setahun setelah pembunuhan Anne Bryant, Terry dan Sean memutuskan untuk tinggal bersama. Udah nih, keinginan si Sean untuk membunuh wanita sempat hilang. Stop dulu. Lama-lama ternyata si Sean ini emang dasar nggak tahan juga. Jenuh juga kan dia. Kayak ketagihan dan nggak afdol gitu loh kalau nggak ngilangin nyawa orang. Di bulan Januari tahun 1999, Sean kembali mengintai para wanita di jalanan Baton Rouge untuk mencari mangsa. Dapat nih PSK namanya Catherine Hall, seorang wanita kulit hitam berusia 29 tahun. Dibujuknya lah si cewek itu masuk ke dalam mobilnya si Sean. Nanti katanya dijanjikan nanti tak jilatin gitu. Baru mau mulai main, tiba-tiba dicekeknya si Catherine pakai zip tie. Tahu kan kalian zip tie? Kayak tali plastik gitu yang buat ngiket kabel supaya nggak berantakan. Dicekek di dalam mobil. Waktu itu si Catherine ini sempat mau kabur, tapi upayanya gagal. Catherine ditikam sebanyak 16 kali. Kemudian dilecehkannya dalam keadaan tidak bernyawa. Ya nekrofilia. Tea lah istilah nama cenanya. 1, 2, 3 hore udah puas nih si Sean. Kemudian menuju ke car wash dia untuk mencuci mobil sekalian membersihkan barang bukti. Ini jasadnya si Catherine masih ada ya. Terus jasadnya si Catherine dibaringkan di luar mobil kayak digeletakin gitu di tanah. Sementara mobilnya lagi dicuci sama si Sean. Dan gak ada siapapun yang menyadari bahwa ada jasad perempuan tergeletak karena gelap dan waktu itu udah larut malam. Kemudian tubuh Catherine dibuang di salah satu jalan pedesaan yang kemudian jasad Catherine ditemukan tepat di bawah rambu jalan buntu oleh salah seorang pemburu dengan kondisi tanpa busana. Kelopak matanya udah gak ada. Ada luka sayatan di kaki dan luka tusuk di badannya. Polisi hanya menemukan jaket dan barang-barang pribadi milik Catherine. Namun mereka tidak menemukan nih adanya jejak atau sidik jari lain. Dan polisi menemukan ada rambut di dalam mulut Catherine yang bukan milik Catherine. Dan setelah dicek, rambut itu adalah rambut bawah yang masih ada akarnya, cuy. Jadi bukan rambut atas. Yang gak usah aku spill lah, kalian udah paham kan? Dan rambut itu setelah dicek milik seorang pria kulit putih. Beberapa waktu kemudian setelah pembunuhan, Terry sempat sakit nih. Kayak tiba-tiba kena serangan panik sampai sempat kejang-kejang gitu kan. Dan hal itu membuat dia nggak bisa nyetir. Dan harus mengandalkan Sean untuk mengantar jemput Terry ke tempat kerja. Nah biasanya sehabis ngantar Terry ke tempat kerja, Sean nggak pernah langsung pulang nih. Dia selalu berkendara keliling kota survei lah nyari mangsa ya kan. 4 bulan kemudian pada tanggal 30 Mei 1999 Sean mengintai seorang perempuan kulit putih bernama Herdie Smith. Seorang ibu rumah tangga berusia 52 tahun yang memiliki 3 orang anak. Waktu itu Herdie
sedang jogging sekitar pukul 6.30 pagi di daerah selatan Baton Rouge. Dan itu adalah rute jogging yang biasanya dilalui Herdy seperti biasanya. Si Sean nih emang udah ngintai ternyata di dalam mobil. Gak pakai cas cicus bakbi, bu tancap gas, ditabrak si Herdy yang lagi jogging. Sampai mental keselokan. Sama juga dengan Catherine, dicekeknya si Herdy pakai zip tie, lalu dimasukkan ke dalam mobil. Herdy waktu itu masih sadar dan ketakutan kan. Kemudian Herdy dibawa ke taman terdekat, abis itu dihabisi terus diperkaos. Dalam keadaan udah jadi mayat. Dipotong-potong, abis itu tubuh telenjinya si Herdy dimasukkan ke dalam bagasi mobilnya Sean. Dan malamnya, Sean kan jemput Terry di tempat kerjanya. Di mobil, si Terry sempat mencium aroma yang busuk di dalam mobil Sean. Terus dia nanya kan, Nih, bau apa ya? Kok kayaknya busuk banget baunya? terus si Sean jawab, iya yang aku baru aja nabrak binatang, nanti aku bersihin kok ke care wash biar nggak bau, gitu katanya. Abis nganterin Terry pulang, cus lagi dia OTW buang jasadnya si Herdy. Pada tanggal 1 Juni, jasad Herdy ditemukan oleh seorang pengendara sepeda di tepi jalan raya paroki Saint James. Awalnya polisi mengira suaminya Herdy pelakunya, tapi yang nggak terbukti karena DNA yang ditemukan di tubuh Herdy nggak cocok sama DNA suaminya. Next, pada tanggal 12 November 1999, Sean menjemput seorang wanita bernama Joyce William di Scotlandville. Mereka pergi ke ladang tebu dekat Port Ellen. Sama juga di sana, Joyce dicekek sampai mati. Kemudian Sean sempat membawa jasad Joyce ke rumahnya dan meletakkan jasad itu di dapur. Jasadnya dianuin dulu 1, 2, 3 hore selesai cerot, kemudian Sean memotong salah satu kakinya dengan gergaji besi karena menurut Sean wanita ini memiliki kaki yang indah katanya. Kemudian bagian lainnya juga dipotong dan dimakan. Kali ini nggak cuma dicabuli aja tapi dimakan juga. Setelah selesai, Sean kemudian bebersih dapur kan, set, kemudian jasad Joyce dimasukin ke dalam tas dan dimasukkan ke dalam mobil. Habis itu dia cus jemput Terry. Nah, mereka kan sempat satu mobil lagi nih. Jasadnya Joyce waktu itu ada di dalam mobil dan sama seperti jasad Hardy. Lagi-lagi Terry, pacarnya Sean, gak sadar. Sean sempat nganterin dulu Terry ke rumah kan. Nah, si Terry udah nyampe, habis itu si Sean cus lagi untuk membuang jasadnya Joyce. Reaksi Terry gimana? Gak curiga sama sekali. West way, anyway, busway. Sepositif thinking itu loh si Terry sama si Sean nih. Kalau aku udah curiga kayaknya kalau jadi si Terry kan. Dan jasad Joyce ditemukan pada tanggal 22 Januari tahun 2000 di daerah hutan di Iberville, Paris, bukan Paris. Gak usah sok Inggris. Di bulan yang sama, Sean berhasil menghabisi seorang wanita lain berusia 52 tahun bernama Lillian Gorham Robinson. Sama juga dicekik sampai mati, kemudian jasadnya dibawa ke rumah. Tapi di sini Sean gak punya banyak waktu untuk mengotak-atik jasadnya. Karena Terry sebentar lagi pulang kerja kan. Tapi sempet tuh jasadnya Lilian diperkosa 1, 2, 3 hore dulu. Terus dia buang jasadnya Lilian sampai kemudian jasad Lilian ditemukan oleh seorang nelayan di dekat jembatan Whiskey Bay. Waktu itu polisi menyimpulkan bahwa penyebab kematian Lilian akibat jatuh dari atas jembatan terus tenggelam katanya. Masih di tahun yang sama, di bulan Oktober, Sean menculik seorang wanita berusia 38 tahun bernama Marilyn Niels. Kali ini korban sempat berontak terus kabur, tapi kemudian berhasil ditangkap sama si Sean. Kemudian Marilyn dipukul menggunakan tongkat baja sampai mati, lalu jasadnya dibuang ke sungai Mississippi, dan baru ditemukan setelah jasad Marilyn sudah dalam keadaan membusuk.
Setelah insiden yang terjadi pada Marilyn, Sean memutuskan untuk rehatlah sejenak, ya kan? Gak memangsa lagi nih ceritanya. Tapi kemudian dalam kurun waktu Sean istirahat dari aksinya, justru banyak sekali jasad-jasad lain yang ditemukan oleh polisi. Tapi itu bukan jasad hasil kejahatan Sean, jadi bukan hasil karyanya dia nih. Dipikirnya, wih ada kompetitor baru nih. Siapa ya? Sean mulai mencatat nih, mengumpulkan beberapa artikel pembunuhan lain yang tidak dia lakukan di komputernya. Sementara itu, pada bulan Agustus 2002, polisi Baton Rouge membentuk satuan khusus yang fokus pada penampakan pembunuh Baton Rouge. Pada bulan Mei 2003, polisi berhasil menangkap seorang pria kulit hitam berusia 34 tahun bernama Derek Todd Lee atas pembunuhan seorang wanita bernama Tranisha Dan Colum. Kemudian media memuji polisi dan masyarakat dong menganggap bahwa pembunuh Baton Rouge telah ditangkap katanya. Finally pembunuhnya udah ditangkap. Tapi kan bukan cuma si Derek doang. Istilahnya si Derek ini sama-sama pembunuh berantai. Kebetulan apes aja ketangkep. Monster satu laginya belum, saudara-saudara. Harusnya Anda jangan lega dulu. Si Sean apa kabar? Tahu si Derek ditangkap, malah ngefans dia sama si Derek. Dia kayak tergila-gila dengan caranya si Derek melakukan pembunuhan pada korbannya dengan rapi dan selalu lolos dari kejaran polisi. Dia pelajari itu satu-satu gimana cara Derek ngehabisin korbannya. Sean sampai namain file tempat dia nyimpen artikel-artikel pembunuhan tentang Derek di komputernya dengan nama DTL, Derek Todd Lee. Tapi di sisi lain, Sean ini takut tersaingi juga ternyata. Karena orang-orang kan sudah menyematkan gelar pembunuh Baton Rouge ke Derek. Apa kabar nanti kalau aku ditangkap? Gak bisa. Gelar pembunuh Baton Rouge cuma boleh aku doang. Gitu katanya, sarap kan. Orang mania, sekalipun itu pembunuh, pasti mikir, siapa juga yang masuk penjara? Kan gitu. Seolah-olah gelar pembunuh Baton Rouge itu adalah gelar kehormatan yang harus dia sandang ketika suatu hari dia ditangkap polisi gitu katanya. Atas obsesinya itu ya dia makin lanjut dong, makin heboh, makin reog nyari mangsa lain. Pada bulan Oktober 2003, Sean membawa seorang wanita berusia 45 tahun bernama Johnny Mae Williams ke daerah terpencil untuk dihabisi. Bedanya dengan korban sebelumnya, Johnny ini adalah orang yang dikenal Sean selama 10 tahun. Jadi si Johnny ini adalah seorang janda 3 anak dan seorang PSK. Nah, Johnny ini sering dipekerjakan oleh Sean untuk memasak dan membersihkan rumahnya Sean. Pernah beberapa kali lah party-party, gak mungkin gak juga kali ya. Malam itu lagi-lagi dihajarnya dong si Johnny secara brutal, terus dilecehkan 1, 2, 3 hore, sampai kemudian Johnny dicekek dan ditikam sampai mati. Kemudian Sean memotong pergelangan tangan Johnny, kakinya juga dipotong, dan sebelum dibuang, Sean sempat ngatur posisi jasadnya si Johnny seolah-olah sedang berpose. Habis itu difoto-foto dari berbagai angle dan berbagai pose yang berbeda. Lalu kemudian jasad Johnny ditemukan di hutan oleh seorang anak laki-laki yang sedang berjalan-jalan di hutan dekat rumahnya bersama anjing peliharaannya gitu. Dan ketika ditemukan, tangannya udah nggak ada. Tangannya Johnny udah nggak ada, katanya udah putus. Dan polisi menemukan sehelai rambut di ujung bagian tangan Johnny yang udah kepotong. Kemudian rambut itu diperiksa dan hasilnya cocok dengan rambut yang ditemukan pada tubuh korban-korban sebelumnya. Pada tanggal 26 Februari 2006, korban terakhir Sean adalah seorang ibu dan PSK yang berusia 43 tahun bernama Donna Bennett Johnston. Waktu itu Donna sedang bersama Sean dalam keadaan mabora. Dicekek lagi sampai mati, kemudian diperkaosnya, dilucuti, dan Sean sempat memotret tubuh Donna yang sudah dimutilasi sebanyak 45 kali. Sean juga sempat mengukir tato di paha kanannya dan Sean mengambil salah satu lengannya dibawa ke rumah buat dipakai jadi alat bermasturbasi. Habis itu dibuang. Keesokan harinya, tubuh Donna ditemukan di saluran drainase di dekat Benhur Road di sebelah selatan Universitas Negeri Louisiana dalam keadaan mengenaskan. Lengan kirinya dipotong, putingnya dipotong, dan
hilang. Selain itu, polisi menemukan ada jejak DNA pada ujung kuku Donna. Terlihat sepertinya Donna nih sempat melakukan perlawanan. Dan ditemukan ada jejak ban tidak jauh dari tempat jasadnya Donna ditemukan. Jeff Mesvin dari FBI kemudian mengambil hasil cetakan tapak ban di tempat itu untuk mempersempit daftar calon tersangka. Mereka meminta bantuan dari perusahaan ban dan diketahui bahwa tapak ban itu berasal dari Goodyear Aquatrade 3. Dan di wilayah Baton Rouge ada lebih dari 100 orang yang pernah membeli tipe ban itu. Polisi kemudian mewawancarai satu persatu orang-orang yang pernah membeli jenis ban itu dan meminta mereka untuk setuju menjalani tes DNA. Pada tanggal 24 April 2008, Sean menjadi orang ke-26 di dalam daftar orang-orang yang memiliki tapak ban yang ditemukan di TKP Donna. Dicek nih, ban sama mobilnya. Diam-diam, ternyata polisi nemu ada bercak darah di jok depan dan jok belakang mobilnya Sean. Curiga dong, dipanggil lah dia buat wawancara. Kalau kalian lihat nih video wawancaranya, gerak-gerik Sean santuy cuy, santuy banget. Dia diwawancara sambil nyebat. Sampai akhirnya penyidik dibuat curiga karena ketika mereka menanyakan tentang lokasi di mana Donna Johnson ditemukan, Sean bilang, ya saya emang pernah ada di sana, tapi cuma numpang kencing doang katanya. Dan dia mengaku dia juga kenal sama Johnny Mae Williams, korban sebelum Donna. Perempuan itu juga pernah masuk ke mobil saya, Pak. Ya polisinya kan jadinya, really? Hah? Terus polisi nanya lagi, kok bisa ada bercak darah di kursi jok depan? Itu darahnya Johnny? Dia jawab, ya itu darah menstruasinya dia, Pak. Ditanya lagi kan sama polisi, terus kenapa ada juga bercak darah di jok belakang? Si Sean jawab, iya Pak, darahnya emang sempat terbang ke belakang ke bawah angin. Brian White yang memimpin penyelidikan waktu itu segera mengambil sampel DNA milik Sean. Karena polisi belum memiliki cukup bukti untuk menahan Sean waktu itu, dia sempat pulang. Beberapa waktu kemudian, polisi mendapatkan hasil analisa DNA dari Laboratorium Kejahatan Kepolisian Negara Bagian Louisiana yang menunjukkan bahwa DNA Sean cocok dengan profil DNA dari TKP Donna Bennett Johnson. Dan yang mengejutkan, ternyata DNA-nya juga cocok dan muncul di 7 TKP yang berbeda. Malam itu di tanggal 29 April 2004, pukul 1.20 dini hari, polisi segera melakukan penangkapan terhadap Sean. Malam itu, Sean sedang bersama Terry. Nah, Terry yang sejak awal nggak tahu apa-apa, ketika polisi datang menggerebek rumahnya, dia nanya ke polisinya, apa masalahnya, Pak? Dan polisi saat itu menjawab, tahukah Anda bahwa Anda hidup dengan seorang pembunuh berantai? Reaksi Terry awalnya ketawa dengar omongan polisi itu. Alah, Bapak bercanda deh, malam-malam begini bikin panik. Terus dia nanya ke si Sean. Beneran ya? Si Sean ngangguk terus bilang, maafkan aku ya saya. Ya si Terry kayak, hah? Sean ditangkap nih. Rumahnya digeledah dan polisi menemukan beberapa senjata pembunuhan milik Sean, yaitu 7 gergaji. Gergaji mesin, pisau parang, bayonet 14 inci, dan zip tie. Polisi mengamankan komputer Sean dan betapa terkejutnya mereka melihat koleksi foto-foto korban yang pernah dihabisi Sean dan artikel tentang kejahatan Derek Toddley yang dikumpulkan Sean dalam satu file. Kemudian Sean diinterogasi kan, kali ini sama seperti sebelumnya, sambil ngopi dia cerita dengan santainya, membeberkan detail apa saja yang dia lakukan terhadap para korbannya dengan santuy. Dan dengan bangganya, Sean ngomongin waktu pas dia bunuh Joyce sambil ngopi gitu kan, dia bilang, aku menggorok lehernya seperti memotong mentega. Kalian coba tonton deh video pas dia diinterogasi, santai kayak lagi acara podcast bincang-bincang. Kesannya kayak bapak-bapak nih lagi pada ngumpul di warung pada ngopi sambil gosip. Polisinya kayak lagi didongengin. Saya nih lagi antusias kan ngejelasin setiap detail. Si polisinya cuma ngangguk-ngangguk, kesannya kayak oh begitu toh. Terus. Lanjut lagi lah dia cerita dan Sean banyak melontarkan lelucon gitu. Dia juga bilang katanya ketika mencicipi sepotong kulit manusia, dia bilang lemak manusia rasanya nggak enak.
Terus ditanyakan sama polisi, apakah kamu menyimpan piala setiap kali melakukannya? Jadi yang dimaksud piala itu kayak semacam barang atau bagian tubuh korban yang diawetkan atau sengaja disimpan sebagai piala gitu ya, paham lah ya. Sean jawab, only one but no, nothing like that. Cukup tebas-tebas buang dan lupakan. Polisi juga sempat nanya tentang Catherine, korban yang kedua. Terus si Sean bilang, sebenarnya saya cuma pengen tahu aja seperti apa kalau bokongnya diiris. Temennya Donna yang bernama Tammy Purpera sempat mendapatkan surat dari Sean yang isinya menceritakan saat-saat Sean menghabisi Donna. Isinya kurang lebih begini. Dia sangat mabuk sehingga hanya butuh waktu sekitar 1,5 menit untuk pingsan dan kemudian meninggoy. Sejujurnya, kata-kata terakhirnya adalah, saya tidak bisa bernafas. Saya masih bingung dengan pemotongan dan mutilasi postmortem. Pasti ada sesuatu yang dalam di alam bawah sadar saya yang benar-benar membutuhkan tindakan mengerikan semacam itu. Lalu si Tammy ini memberikan surat itu ke jaksa penuntut dan tidak lama kemudian Tammy meninggal karena HIV. Awalnya, Sean didakwa atas pembunuhan Catherine Hill, Johnny Williams, dan Donna Johnston. Kemudian pada tanggal 21 Juli 2008, Sean didakwa atas 7 dari 8 pembunuhan yang dia lakukan. Satu-satunya pembunuhan yang tidak dia akui adalah pembunuhan Lillian Robinson. Dan sampai hari ini, kasus Lillian Robinson masih diselidiki. Meskipun sangat jelas bahwa Sean yang melakukannya. Sean kemudian dijatuhi 2 hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Sean menjalani hukumannya di penjara negara bagian Louisiana, di dalam sel isolasi demi keselamatan narapidana lain. Ya iyalah, gak mungkin kan dia satu sel sama napi-napi cerek yang langganan maling ayam, maling sendal. Ketar-ketir lah mereka takut pas lihat siapa yang masuk. Waduh, gak dulu deh Pak, makasih. So what happened next? Terry Lemon. Dia mencoba membangun kembali kehidupannya, move on lah dia. Dia bilang bagaimanapun Sean pernah menjadi bagian hidupku. Kalian bayangin kalau jadi Terry. Sean ini sebenarnya sayang banget sama si Terry. Dia nggak ada niat sekalipun atau sedikit pun untuk menyakiti Terry. Tapi di sisi lain, Terry harus menerima kenyataan bahwa laki-laki yang pernah hidup dengannya selama 9 tahun menyimpan rahasia yang mengerikan. Nggak kebayang ya patah hatinya kayak gimana. Terus Sean Vincent Gillis sekarang masih hidup? Masih. Umurnya kurang lebih sekitar 60-64 tahunan lah. Kenapa? Kalian mau nengok? Cus lah! Nah itu tadi video sepak terjang Sean Vincent Gillis, pembunuh berantai yang membagongkan. Yang pernah menjadi teror di Baton Rouge hanya untuk memuaskan hasrat seksualnya terhadap mayat. Gimana menurut kalian soal kasus serial killer ini? Tulis di bawah. Buat kalian yang udah mampir nonton video ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. By request, apapun itu, kasus kriminal, teori konspirasi, sejarah, dan biografi, silakan tulis di kolom komentar. See you on the next video. Dadah!